Oke, baik, terima kasih. Di video kali ini saya Marcin Koetae, saya akan mempresentasikan modul 3 dengan judul Perspektif Global dari Visi Geografi, Sejarah dan Ekonomi. Perspektif global dan visi geografi. Geografi adalah ilmu yang mengkaji aspek-aspek keruangan dengan berbagai fenomena dalam konteks keruangan. Ruangan yang dimaksud dalam kajian geografi yaitu permukaan bumi yang terdiri dari 3 dimensi yang dapat menjadi muka bumi yang berupa darat dan perairan serta ruang udara di atasnya. Ruang permukaan bumi yang luas ini dapat dikelompokkan dalam tingkat lokal, regional, dan tingkat global. Dengan demikian, perspektif global adalah perspektif keruangan yang secara terhadap dan perspektif global, regional, sampai pada perspektif global. Nah, apakah yang dimaksud dengan perspektif geografi atau keruangan? Adalah suatu kemampuan memandang secara mendalam berkenaan dengan fenomena, proses, dan masalah keruangan permukaan bumi, baik pada masa lampau, masa kini, dan terutama masa yang akan datang. Untuk memahami perspektif global atau keruangan yang digunakan pendekatan sejarah yang mempunyai kemampuan memprediksi ke masa depan. Pengkajian melalui proses perspektif global ini mengalami kesinambungan. Dewasa ini kita menyaksikan terjadinya perluasan kampung, kota-kota kecil sampai pada kota-kota besar. Misalnya, kampung yang satu dengan kampung yang lain menjadi bersambung membentuk perkampungan baru yang lebih luas dan pertambahannya jumlah penduduk dari jumlah semula. Nah, berdasarkan analisis perspektif keruangan atau lingkungan hidup, pengundulan hutan yang terjadi pada regional atau pada kawasan tertentu di permukaan bumi, pencemaran udara atau asap yang sangat berlebihan pada kawasan tertentu, dan meningkatnya panas bumi yang disebabkan lubang ozon. Nah, masalah-masalah ini tidak hanya berdampak negatif pada kawasan yang bersangkutan, melainkan juga berdampak global yang dapat dirasakan bagi seluruh dunia. Pemanasan global ini telah menjadi pemikiran pakar-pakar lingkungan dan klimatologi yang tergabung dalam kelompok ilmu dan dunia adalah menjadi contoh perspektif global dan visi geografi. Oleh karena itu, perspektif global dipandang dari jangkauannya merupakan perspektif khas geografi. Yang berikut perspektif global dan visi sejarah. Menurut Immanuel Kant pada abad ke-18 mengemukakan bahwa sejarah dan geografi merupakan ilmu Tunggal. Maksudnya, jika sejarah mempertanyakan suatu peristiwa pada interogatif temporal atau kapan terjadi, pertanyaan ini belumlah lengkap bila tidak dilengkapi dengan mempertanyakan interogatif spasi di mana tempat terjadinya. Perspektif sejarah waktu tidak hanya selalu dipandang dari dimensi masa lampau, tetapi juga masa kini dan masa yang akan datang. Nah, memahami secara masa lampau berarti menata dan memperbaiki kehidupan masa depan melalui sebuah perencanaan agar lebih baik lagi. Bukankah belajar dan pengalaman masa lampau kita akan menjadi bijaksana lebih dulu dalam menetap ke masa depan dan tidak akan mengulangi kekeliruan yang sama. Perspektif sejarah memberikan pengetahuan dan
pembelajaran kepada kita agar arif dan bijaksana menghadapi kehidupan masa depan. Peristiwa yang telah terjadi dalam masyarakat manusia pada waktu yang lampau sesuai dengan rangkaian kualitasnya serta proses perkembangannya dalam segala aspek berguna sebagai pengalaman untuk dijadikan pedoman kehidupan manusia pada masa sekarang serta arah cita-cita ke masa yang akan datang. Dari uraian di atas menunjukkan bahwa perspektif sejarah mengacu pada konsep temporal atau waktu. Perspektif waktu, terutama waktu yang lampau, menjadi acuan menuju masa yang akan datang. Sejarah yang menyoroti suatu peristiwa akan membawa citra kepada kita tentang suatu pengalaman masa lampau yang dapat dikaji hari ini untuk memprediksi peristiwa-peristiwa yang akan datang. Nah, dalam perspektif sejarah dianut pendekatan kronologis dan kualitas, yakni peristiwa masa lampau tidak pernah terputus dan rangkaian kejadian masa kini dan masa yang akan datang. Mereka sejarah secara linear ini juga mengisyaratkan sebuah kontinuitas. Yang berikut bangunan-bangunan bersejarah. Yang pertama, Ka'bah. Yang kedua, Masjid Haram di Mekah. Yang ketiga, piramida di Mesir. Yang keempat, tembok Cina. Yang kelima, Taj Mahal di Agra, India. Yang keenam, Menara Eiffel di Prancis. Yang ketujuh, Candi Borobudur di Indonesia. Nah, berbagai perang telah menjadi di muka bumi atau beberapa kawasan di dunia, terutama Perang Dunia I dan II, yang tercatat sebagai peristiwa sejarah mengerikan, tidak hanya dilihat dari sudut penggunaan persenjataan modern, pemusnahan peradaban umat manusia di muka bumi. Peristiwa perang di Padang dari perspektif global merupakan kehancuran yang menyebabkan terjadinya pembunuhan massal yang perlu dikutuk oleh seluruh umat manusia karena tidak sesuai dengan nilai-nilai dan hakikat kemanusiaannya. Pertemuan-pertemuan yang berskala internasional yang membahas masalah-masalah pertikaian, perdamaian, dan hubungan antara negara dan antara bangsa telah banyak dilaksanakan di berbagai negara di dunia yang dicatat sebagai peristiwa yang bersejarah. Misalnya, Konferensi Asia Afrika yang berlangsung di Bandung, Indonesia tahun 1955 yang terkenal dengan Dasar Sila Bandung, atau yang lebih dikenal di kalangan negara-negara terjajah adalah Semangat Bandung. Kebangkitan negara-negara terjajah di Asia Afrika ini juga telah mengadarkan masyarakat dunia ketiga terhadap pentingnya menggalang persatuan dan kesatuan untuk menghadapi negara-negara besar secara sosial budaya, sosial ekonomi, dan sosial politik lebih memiliki kekuatan dan pada negara-negara dunia ketiga. Perspektif global dan visi sejarah seperti inilah yang perlu diungkap dan dilestarikan, karena di dalamnya mengandung nilai-nilai perjuangan yang harus disampaikan kepada generasi muda untuk melalui proses pendidikan. Yang berikut perspektif global dan visi ekonomi. Masalah-masalah global dan visi dan aspek ekonomi ikut menentukan bahkan akibat persoalan ekonomi menyebabkan terjadinya konflik. Munculnya kegiatan atau proses produksi sebagai salah satu bagian dari peristiwa ekonomi merupakan jawaban, dan sebagai pihak pelaku ekonomi yang berupa memenuhi
tuntutan kebutuhan manusia dengan cara penciptaan berbagai alat pemuasan dari setiap tuntutan kebutuhan itu. Yang berikut menurut H.W.R. dan Gerardo P. Sikat tahun 1991, ilmu ekonomi adalah suatu studi ilmiah yang mengkaji bagaimana orang perorangan dan kelompok-kelompok masyarakat menentukan pilihan. Manusia mempunyai keinginan yang tidak terbatas. Pengertian ekonomi mengangkut beberapa aspek. Yang pertama, menentukan pilihan. Yang kedua, keinginan yang tidak terbatas. Yang ketiga, persediaan sumber daya terbatas, bahkan ada yang langka kegunaan alternatif sumber daya. Dan yang keempat, penggunaan hari ini dan hari esok. Dalam hal pemanfaatan sumber daya alam, kita mengetahui bahwa alam semesta ini telah banyak menyediakan berbagai macam bahan yang bisa dimanfaatkan untuk menutupi kebutuhan. Tetapi tidak semua sumber daya alam tersebut bisa kita manfaatkan secara langsung untuk mencukupi kebutuhan kita. Produksi adalah setiap kegiatan yang ditujukan untuk menghasilkan barang dan jasa. Pengertian produksi menurut ilmu ekonomi tidak hanya terbatas pada upaya pencipta barang atau jasa yang terkesan sempit. Pengertian produksi didefinisikan sebagai tindakan yang ditujukan untuk menciptakan suatu menambah nilai guna suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Barang-barang yang dihasilkan dalam suatu proses produksi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu barang-barang yang langsung yang dapat memuaskan pemakaian atau konsumen, yang dapat disebut barang konsumsi, dan yang kedua, barang-barang yang sengaja diproduksi untuk proses produksi selanjutnya atau untuk menghasilkan barang-barang lain yang disebut barang-barang produksi. Perspektif ke hari esok atau masa yang akan datang terkait luas dengan pertumbuhan penduduk, kemajuan dan penerapan IPTEK ke dalam proses produksi serta distribusi, kebutuhan yang tidak terbatas kuantitasnya, dan akhirnya persediaan sumber daya alternatif sangat berkaitan dengan IPTEK dan kebudayaan. Dari perspektif penduduk, pada 7 Juli tahun 1986, menurut perhitungan Lembaga Kependudukan Dunia, telah terjadi peristiwa penting sehubungan dengan tercapainya angka jumlah penduduk dunia mencapai angka 5 miliar. Selanjutnya, berdasarkan perkiraan lembaga tersebut, diperkirakan angka pertumbuhan penduduk dunia bertambah 1 juta orang setiap 4 atau 5 hari. Angka-angka pertumbuhan penduduk dunia mengalami perkembangan pesat. Kondisi demikian sangat terkait dengan penumbuhan kebutuhan secara global. Ketidakterbatasan kebutuhan itu bahkan karena keinginan yang tidak terbatas, melainkan oleh pertumbuhan penduduk yang meningkat. Beberapa jenis budaya alam yang diketahui. Istilah sumber daya alam dalam ilmu ekonomi bukan sesuatu yang baru. Sumber daya alam adalah kekayaan alam yang dihasilkan oleh daerah tertentu. Contoh tumbuh-tumbuhan dan hewan. Ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, contohnya migas dan batu bara. Masalah besar yang kita hadapi sekarang adalah penduduk dunia telah sampai pada tingkat ketergantungan terhadap hasil teknologi sebagai penopang kehidupannya secara berkelanjutan. Namun penerapan praktis teknologi dan intervensinya dalam penopang kehidupan akan merusak sumber daya alam yang ada. Dalam menyiapkan
Dilema ini kita harus menyelesaikan 3 masalah pokok. Yang pertama harus menguasai teknologi, yang kedua menstabilkan pertumbuhan penduduk, yang ketiga mengembangkan tata nasional yang mampu hidup, produktif dan sejahtera secara terpadu dengan memelihara keseimbangan ekosistem. Baik, sekian dan terima kasih dari hasil presentasi modul 3, dan waktu selanjutnya saya kembalikan.